Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian 5 summit atau 5 puncak Pacet tertinggi. Modelnya seperti ini ya. Jadi ada Gragal, Bidadari, Siwur, Pundak, Pulau Sari. Jadi gunung-gunung ini atau puncak-puncak ini tuh adanya di lereng Welirang. Ini Welirangnya di sini. Ini kompleks Pegunungan Arjuna Welirang ya. Ini Gunung Arjuna, ini Gunung Welirangnya. Jadi ini sisi utaranya Gunung Welirang. Sebenarnya target awalnya itu 7 puncak dengan ditambah Putu Kentongan dan Bukit Kerapiak di sini. Tapi karena waktu dan ya ini waktu sini ya, jadi kita akhirnya cuman 5 puncak saja. Untuk part 1 ini kita akan bercerita tentang dashcamp perjalanan dari Malang, bukan dari Malang ya, dari Malang sih sebenarnya. Kita kan dari ini, dari sekitar sini ya, Sengkaling sekitar sini ya. Dari terminal Landung Sari kita naik mobil, kemudian masuk tol Singosari, terus keluar tolnya di Pandaan. Jadi ini nanti desinya dari Pandaan sini, gerbang tol Pandaan sampai basecamp atau pendakian Siwur. Tapi kita nggak langsung lewat sini ya, kita mampir ke rumahnya Bu Utami dulu, jemput suami beliau karena suaminya akan menemani Mas Ramu kali ini. Jadi ini pendakian berdua. Jadi nanti sesi pertamanya dari sini gerbang tol Pandaan menuju rumahnya Bu Utami, terus kemudian dilanjut dari rumahnya Bu Utami menuju pintu atau pos pendakian Putuk Siwur. Jadi seperti ini penampakan. Nah, dari gerbang tol sampai rumahnya Bu Utami itu kita akan ketemu turunan ekstrim di sini. Jadi kita ini jalan datar, kemudian turun ekstrim, kemudian dari sini mulai nanjak terus sampai rumahnya Bu Utami. Untuk video realnya kurang lebih seperti ini ya. Ini kita mulai dari gerbang tol Pandaan. Jadi kita tadi masuk tol Singosari, kemudian ini keluar tol Pandaan. Kita cuma ngikut Google Map aja sih, karena Mas Ramu kan nggak paham daerah sini. Kita udah nyampe Bangju Taman Dayu, perempatan Bangju Taman Dayu ya. Ini kalau ke kiri itu ke arah Malang, itu ada Taman Safari juga. Kalau ke kanan tuh ke arah Pandaan. Kalau lurus kita ke arah Surabaya Prigen, dan kita akan lurus ya. Ini bangsunya lama, jadi kita cepatkan aja speed dari video ini ya. Ini sudah hijau, kita lurus saja ke arah Surabaya, atau kita akan melewati jalan bypass Pandaan, jalan raya bypass Pandaan. Nanti kita akan terus sampai ketemu pertigaan Patung Keris. Ini cuacanya cerah, alhamdulillah. Ini kalau daerah sini tuh maksudnya apa? Berarti mungkin masuknya ini ya, Kecamatan Pandaan juga ya, bisa jadi, nggak tahu juga. Di sebelah kanan ada Mas Budi, ternyata Mas Budi bebek goreng dan ayam goreng. Itu di Jawa Tengah udah banyak itu Mas Budi. Di Semarang aja ada beberapa outlet. Itu kelihatannya franchise modelnya, bukan milik perorangan, tapi dibuat kayak franchise gitu. Ini selain cuaca cerah, lalu lintas juga cukup lengang ya.
ini berarti Sawal 3 Sawal ya, 3 Sawal atau 4 Sawal. Jadi ini masih libur lebaran. Nah, ini kita udah nyampe pertigaan, kita ke arah kiri. Itu di depan ini Tugu Keris namanya, patung keris. Kita akan ketemu perempatan. Kalau ke kanan itu ke arah Surabaya, kita yang lurus sesuai Google Map. Kalau kita nggak mampir ke rumah Mbak Utami, kita akan diarahkan ke kiri. Ini kita akan mampir ke rumah Mbak Utami dulu, berarti kita dilewatkan jalan yang lurus. Sekarang kita masuk di Jalan Jaksa Agung Suprapto namanya. Ini komplek perumahan dan ada toko-toko ya. Di sini juga jalannya halus, cenderung halus walaupun ada sedikit tembelan tadi. Dan kita sekarang agak menurun ternyata. Dan ini kita akan menurun terus sampai ketemu itu yang turunan ekstrim di depannya. Ini turun lagi. Itu di depan tuh ada gunung, kelihatannya itu Gunung Penanggungan. Masih di Jalan Jaksa Agung Suprapto ini. Kebanyakan kendaraan malah ke arah sebaliknya ya, ke arah kota, keluar dari kampung. Ini kita ketemu perempatan, kita lurus lagi. Sekarang kita masuk ke Jalan Sumbersih. Kita udah meninggalkan Jalan Suprapto atau Jalan Jaksa Agung Suprapto. Di depan semakin jelas Gunung Penanggungannya. Ini sekarang kita kelihatannya masuk kawasan pabrik atau pergudangan ya. Ini kanan kiri itu tembok-tembok pabrik. Kita sekarang jalan sempit, tadi kita ngalah dulu karena akan simpangan dengan mobil tadi. Ini di sebelah kanan ini ada kafe, dan inilah turunan yang paling ekstrim di jalur ini. Kalau di Google Map itu ada yang beri nama Tanjakan Maut Sumber Gedang. Oh, berarti ini daerah Sumber Gedang ya. Sekarang kita udah nyebrang sungai kecil, dan jalannya semakin menyempit, dan sekarang kita akan naik terus sampai ke rumahnya Mbak Utami kalau sesuai peta konturnya ya. Sekarang masuk perkampungan, masih di Jalan Sumbersih ini. Kalau ini berarti daerahnya itu daerah apa ini? Ternyata ini daerah Dusun Pager, Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Kita ketemu perempatan, kita disuruh belok kiri sama Google Map. Ini perempatan tapi nggak langsung, agak maju dikit. Saat ini jalannya ini udah nggak pakai nama jalan. Ini berarti sekarang namanya pakai nama kampung. Kita nggak bisa patokan pakai nama jalan kalau di daerah sini. Sekarang kita ada di Dusun Pandan Sili, Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan. Kita masuk pemukiman di daerah Dusun Pandan Sili ya. Jalannya naik terus ini. Ini kalau simpangan nggak bisa mobilnya. Dia harus turun ke tanah rodanya. Tapi ini karena sepi alhamdulillah, jadi kita nggak papasan dengan mobil yang lain dari arah berlawanan. Di depan itu nampak puncak Pawitra ditutup kayak caping gitu ya. Di anginnya kenceng itu di atas Pawitra itu. Mas Samu pernah mendaki Gunung Penanggungan, sekali jalan itu dapat 6 puncak tertinggi atau 7 puncak, lupa 7 puncak. Kita disuruh belok kiri sama Google Map ini ya, karena memang jalannya kiri ya. Sekarang kita masuk di Dusun Sidodadi, Desa Sumber Gedang, kecamatannya masih ikut Pandaan. Luas sekali ternyata ya kecamatan Pandaan ini. Jadi di
Gunung Penanggungan itu Mas Ramu naik lewat PJT ya, basecamp PJT, kemudian ke arah puncak Gajah Mungkur, terus ada Batu Jolang, kemudian lanjut ke puncak Pekel, setelah itu ke candi apa itu, kemudian ke arah yang sekarang viral lo, puncak apa namanya, yang katanya merbabunya Penanggungan. Pokoknya waktu itu kita akhirnya total dapat 7 puncak dengan rencana ngecamp di puncak Pawitra, tapi waktunya nggak nyampe. Ternyata kita udah nyampe di titik yang di Sherlock sama Mbak Utami. Kita mau lihat di mana rumahnya, kita parkirkan mobil dulu biar nggak ganggu jalan, dan kita skip. Ternyata rumahnya masih agak ke depan itu, di sebelah kanan. Tadi beliau udah keluar, cuman nggak ke syuting di sini ya. Jadi kita maju lagi dikit ke arah kanan, yaitu yang mobil rumah biru, karena kalau di Google Maps namanya toko biru. Ini toko birunya, dan itu beliau udah menunggu di depan. Kita udah di etape kedua dari basecamp perjalanan mobil dari gerbang tol Pandaan di sini sampai ke basecamp Putuk Siwur. Jadi tahap pertamanya kan tadi yang di awal dari cerita ini, bang tol sampai rumahnya Mbak Utami. Yang ini dari rumahnya Mbak Utami menuju Putuk Siwur. Perjalanannya seperti ini ya kondisi jalannya, dan kita cenderung nanjak jalannya. Nah seperti ini kalau dilihat. Jadi kita naik mobil dari sini menuju pos pendakian Putuk Siwur, kemudian kita jalan kaki dengan rute ini. Nah untuk rute perjalanan melewati puncak 5 puncak Pacet ini kelihatannya akan bersambung di part setelah ini ya, cuman postingnya kapan nggak tahu, nanti bisa dilihat di deskripsi kalau sudah ada. Ini yang kita lalui kali ini. Untuk video real manusianya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk situasi di rumahnya Mbak Utami tadi kita skip saja, jadi kita sempat istirahat ngopi-ngopi, terus kita berangkat lagi. Ini sekarang kita berangkat berdua dengan Cak Rustam, suaminya Mbak Uut. Dia termasuk pendaki senior ini. Ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulit. Ini Mas Arif, Penanggungan via Kesiman. Pada yang demikian itu Atas itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. ikut berikan. Kalau puncak Gunung Mas itu juga dari arah sini aja. Arah sini bisa, arah Kesiman bisa. Terus sebelah Tami Ajung juga bisa. Tapi bukan Tami Ajung. Maksudnya puncak Penanggungan aku wis untuk limo di sini sekali jalan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Kalau keluar Jateng biasanya sekali naik, pada waktu malam, terus pokoknya dituntaskan. Kalian belum tentu bisa kembali lagi. mencari sebagian dari Kalau di Jateng mungkin aku cuma satu puncak, ada nggak sampai puncak? pada yang demikian itu Kalau di luar Jateng benar-benar sebisa terdapat mungkin tanda-tanda sekali jalan. kaum yang Iya. mendengarkan. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل Gajah من Mungkur belum mungkin. Sudah. Saya dari PJT itu kan PJT Telogo naik sampai ke Jambur, terus Ratu Jolang, Gajah Mungkur, Ratu Jolang, terus ke Pekel, terus Pekel ke Sarang Kelapa, Sarang Kelapa terus ke Pawitra, terus turun ke arah Kemuncuk, Dia memperlihatkan kilat kepadamu, terus dari Kemuncuk turun lagi ke arah menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air dari hujan Bundaran dari Besi ngojek langit. ke arah Lalu dengan Telogo air ngambil itu motor. dihidupkannya bumi setelah mati. Karena udah terlalu malam sih. Sungguh, pada yang Kalau masih demikian itu siang paling jalan kaki. benar-benar
telah mendirikan langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, Kalau ini tapi namanya daerah apa? Ini Prigen ini mas. Bikin masifnya. Kalau kampus saya tadi di Kepandaan perbatasan. Ini ke sini. Kalau Trawas sama Pajak tuh bedanya apa? Trawas sama Pajak beda kecamatan mas. Trawas kecamatan Trawas, kecamatan Pajak. Kabupatennya masuk ke kepadanya. Penanggungan itu ikutnya Trawas. Penanggungan itu ikut Trawas. Sebelah sini ikut Kabupaten Pasuruan, anehnya Kabupaten Mojokerto. Untuk belakang itu ikutnya Pajak atau Trawas? Kalau Simur ikut Pajak mas. Pajak. Dan Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki Ya, jiwa yang juga maha Pajak. tinggi di langit dan di bumi. Dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم Setelah 200 meter, belok kiri. سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم Belok kiri. Dia membuat perumpamaan bagimu Kalau dari anak dirimu tidak sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang Ini arah kamu Surabaya miliki Sekarang menjadi sekutu ramai sini. bagimu dalam Rata-rata memiliki kalau orang rezeki Surabaya Terus nggak bisa sejauh ke Trawas lewat diberikan sini. kepadamu sehingga Jadi kalau arah kanan atau arah belakangnya ini tadi itu arah ke Surabaya. lalu kamu takut Sekarang kita ke kiri ke arah Trawas. Penanggungan kepada dia ke sini. sesamamu. Jadi kalau Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu ternyata ini dekat dengan base camp Kesiman ya. بل اتبع الذين ظلموا Kalau nama jalannya ini di Google Map disebut namanya Jalan Penanggungan, Dusun Kesiman, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Jadi sekarang posisi Gunung Penanggungan ada di sebelah kanan ya. Kalau tadi kan di depan. orang yang saling Ini ya si motor ini. mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong bagi mereka. Pernah ditanami tembakau nggak jadi, sekarang ditanami buah. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله Kurang tinggi ذلك الدين Itu kan anu mas, pengambilan lahannya supaya masyarakat mengizinkan. الناس لا Jadi semua masyarakat itu dipekerjakan. Maka Nggak hadapkanlah pandang umur, pokoknya yang mau kerja-kerja. kepada agama tanam Islam baku itu. Iya tanam sesuai baku. fitrah Allah. Sebenarnya nggak ada Dia sumber telah mata air. menciptakan manusia menurut Akhirnya nggak fitrahnya. jadi, cuma kadang Tidak ada kebeli perubahan masyarakatnya ciptaan Allah. dibuang semua, nggak Inilah dipekerjakan. agama yang lurus. Tetapi kebanyakan Iya manusia cuma tidak akhirnya mengetahui. dibangun semuanya. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين Sekarang masyarakat masuk lokasi itu dicurigakan. Bertaubat Kalau dari kepadanya, dijaga, bertakwalah kepadanya, iya, serta ditanya melakukan dijaga. sholat. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Tapi itu dulu statusnya milik الذين pertanian atau milik فرقوا warga دينهم lain. وكانوا شيعا Ceritanya itu كل milik waktu zamannya Pak Harto itu milik Tommy Soeharto itu. Terus lengser, terus dikuasai warga. Orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan.
إذا مس الناس ضر دعوا Aku Pak kalau yang saya mas apa kaum Brimob itu kan pembalap kan dia. Ini kita udah ketemu pertigaan. Jadi kalau ke kiri itu ke arah Pandaan atau Prigen, kita yang ke kanan ini ke arah Trawas. Ini sekarang kita ada di Jalan Raya Trawas atau Jalan Pahlawan nama lainnya. Sekarang ini ikutnya kawasan Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka memperhitungkan Allah. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu. Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka perbutuhkan dengan Tuhan. وإذا أذقنا الناس فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Ini Allah. masih sering yang di sana tadi Kau Oh ya yang ke rumah itu ya. cuman beda semangkang ini حقه والمسكين وابن السبيل yang jalan ذلك cowok خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Kalau Mojokerto kan terkenal jalan cor mas. maka berikanlah Nah, ini haknya masih kepada weekend. kerabat dekat. Ini masih bikin lah depan itu sudah masuk Mojokerto. Cor Dan semua ini. orang-orang yang dalam perjalanan, itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. وما آتيتم من ربا ليربو في Padahal itu Pasuruan الناس فلا يربو عند الله
Kita ketemu jembatan sempit ini kalau papasan nggak bisa. Ini kalau sebelah kanan ke kanan itu ke arah Trawasin, kita yang lurus saja arah Trawas Surabaya juga bisa lurus ternyata ya. Ini masih masuk wilayah Desa Kesiman ternyata. Desa Kesiman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Luas sekali ternyata Desa Kesiman ya sampai sini. Kalau di sini tuh ikatnya Dusun Duyung, Desa Kesiman. Tiga malam Pak. Lihatlah bagaimana kesudahan Jadi orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang malah yang ada 3 hari 2 malam. Oleh karena itu, hadapkan wajah pada arah Cai. Orang yang sama dalam cai. datang dari Oh ya Allah, sama lonceng mas. Lewat lagi sama lonceng. tidak dapat ditolak. Lonceng. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah. Orang cukup banget terangkan Terawang. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Umurasi langsung. Padahal sudah gede gak ada di sini. Agar Allah memberi balasan pahala kepada Tapi jurusan langsung dari Padang ke Situbondo dan dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai Padang Probolinggo ada. yang tinggal Harus kembali dulu. Nggak ada. Kita harus mundur Soalnya rata-rata aku nggak tahu lagi. Sejarah lewat bawah, lewat panjang semua. Di sebelah kiri ini gerbang pasar Desa Kesiman. Berarti di sini tuh ikutnya Dusun Tamiajeng, Desa Kesiman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Jadi ini pusatnya Kesiman ya, pusat keramaiannya Desa Kesiman. berlayar dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari bagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا Belok kanan di علينا Jalan Pahlawan, Jalan Raya Trawas. Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya Belok dengan kanan membawa di Jalan keterangan Pahlawan, keterangan Jalan yang Raya cukup. Trawas. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Kita ketemu pertigaan Ketapan Rame. Kalau ke kiri itu ke arah Tretes, Orang yang beriman. kita yang ke kanan ke arah Trawas. Ini disebut Jalan Raya Tretes Trawas atau nama aslinya Jalan Pahlawan ya. Jadi ini kita naik sedikit, nanti kita di depan akan belok kiri. Masih jauh ding belok kirinya, kita masih harus melintasi Jalan Pahlawan. Ini agak cukup panjang ternyata. Kalau ke kiri itu ke arah Puncak Trawas. Berarti ini kita tuh sekarang udah di kawasan wisata Trawas ya. Kalau di sebelah kiri itu ini apa, ada
awan trawas. Nah, itu kayak capture area. Jadi kemarin tuh awalnya Mas Ramu mau naik lewat situ, lewat awan trawas, terus naik ke arah kayak ada itu di depan kiri itu kayak semacam ini apa, petilasan apa gitu, terus naik lagi ke arah Bidadari, ke camp Perbanas Arcolanang ya, Arcolanang namanya, tapi nggak jadi karena terlalu panjang waktunya. Jadi akhirnya kita putuskan untuk puncak Bidadari langsung lewat pos pendakian Putuk Singur. Mereka benar-benar telah berputus asa. انظر إلى آثار رحمة الله كيف Sebelah kiri ini satu-satunya pom bensin di Kecamatan Trawas ya. Jadi sekarang itu kita masuk Dusun Kemiloko, Desa Trawas, Kecamatan Trawas. Jadi ini termasuk pusatnya Kecamatan Trawas, pusat keramaiannya. Karena ini kita ada di Desa Trawas. Biasanya kalau namanya sama itu pada umumnya ya, enggak semua, pada umumnya itu pusat dari kecamatan. Banyak ini ya, wisata-wisata gitu ya, wisata kuliner, wisata taman, atau wisata view-view. Karena kan ini kita ada di antara dua gunung, sebelah kanan itu Gunung Penanggungan, yang sebelah kiri ini Gunung Arjuna Welirang. Cuman nggak nampak di mobil ini karena kita kan fokus ke depan kameranya. Lebaran hari pertama Niscaya setelah itu mereka tetap ingkar. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع من dekat situ loh Mas, sangat tahu mau ke sana. Kalau nggak tahu, saya lihat di YouTube nggak tahu ke Semeru lewat itu. 300 meter, belok di Nggak beda sih, tadi ke Semeru ya dekat situ itu. dapat mendengar dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan. Apabila mereka berpaling ke belakang, وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بها. Di depan kita akan ketemu pertigaan. Kalau lurus itu ke arah Mojokerto, Mojosari, Jombang, Surabaya. Kita belok tajam ke kiri ya, ke arah sejauh 1,5 kilometer. Precet. kesesatannya Kok Precet sih? Pacet. tidak dapat memperdengar Jadi kalau lurus tadi itu kita akan ketemu jalur utama, jalur nasional bus Surabaya Solo. Ini kita sekarang jalannya agak sempit, jalan cor ya, pada kami. jalan cor ke arah Pacet. Saya asli Kediri, cuma yang pertama pindah Batu. Lumayan ramai juga ternyata ini kendaraan-kendaraan. Kelihatannya karena ini jalur wisata ya. Mas Ramo baru pertama kali melewati atau pergi ke area sini ya, ke area Trawas Pacet ini. Jadi lumayan excited. Dan ini kan termasuk hari libur Lebaran, jadi kelihatannya akan banyak Allah lah yang menciptakan, bocil-bocil dan remaja-remiji yang kemudian dia menjadikan berwisata, baik sekedar touring atau mungkin mereka akan ke arah foto-foto. setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui, maha kuasa. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا Ini jembatan Trawas. Ini kok jembatan yang mirip itu ya, mawar hitam yang viral di sosmed, yang sering dijadikan untuk bunuh diri itu ya. Nggak tahu beneran jembatan ini atau enggak. Mas Ramo lupa itu nanya ke Cak Rustam pas lewat sini. Baru, tapi emang belum viral sih. Viral kan setelah
kembali dari pendakian ini selang beberapa hari itu viral ada bunuh diri di situ lagi. Jadi ada 2 orang bunuh diri dalam waktu berdekatan ini. Jembatannya mirip seperti itu sih modelnya, tapi beneran itu atau ada yang lain lagi kurang paham. Tapi kalau melihat suasananya dan model jembatannya sih sama. Cuman kalau di daerah pegunungan gini jembatannya memang modelnya kayak gitu sih biasanya. Jangan. Oh iya. Allah sampai hari berbangkit. Jangan. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu Kalau yang ekstrim sini ya cuma ini yang ekstrim banget. Sampai ke bundaran Pacet. Ya ini yang ekstrim. Setelah 200 meter, belok kiri. maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim Belok kiri. dan mereka Kita akan ketemu pertigaan. Kalau ke kanan tuh ke arah Mojosari, kita ke kiri ke arah Pacet. Dan ini masih nanjak terus ya, cukup ekstrim tanjakan ini. Ada mobil parkir banyak ini sebelah kanan, kelihatannya ini kayak wisata kuliner dengan view Penanggungan ya. Sebelah kiri, sekarang Penanggungan posisi sebelah kiri kita. Ziarah. Ziarah dan ke makam wali. telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Allah menjihati orang-orang yang tidak mau memahami. Tempat mana sih haji? Pasti ada. Semarang Barat, Semarang Timur. Tapi dari rumah saya ke Fatimah itu 2 jam. Semarang kan luas. Depan ini ada pertigaan. Nah ini kalau kita ke kiri itu ke arah pos pendakian Putuk Geragal. Kita lurus terus saja karena kita akan ke arah Putuk Siwur. Jadi kemarin tuh Mas Ramu juga kepikiran akan mendaki lewat Putuk Geragal, tapi kalau dilihat di peta itu lebih strategis kalau lewat Putuk Siwur, karena Putuk Siwur tuh posisinya ada di tengah-tengah antara Geragal dan Pundak. Jadi kita nggak terlalu jauh untuk untuk perjalanan dari Pundak ke Siwurnya pas pulang. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
depan kita akan ketemu pertigaan. Jadi kalau lewat jalur aslinya itu kita ke kiri, nah itu masuk jalan ke depan itu. Di situ ada loket kawasan Pacet, pemandian panas Pacet. Kita lurus saja, kita ngikut Google Map. Kita ini dilewatkan jalan raya Celaket Inggil, nama jalan yang kita lewati ini. Nggak tahu kita Mas Ramu, pokoknya ngikut Google Map aja, kita akan dilewatkan mana ini. Jadi kalau ngikuti Google Map ini kelihatannya bisa dilewati mobil sih, cuman nggak tahu kondisi jalannya seperti apa. Kok kita disuruh belok kiri di depan. Dan dia maha perkasa, maha bijaksana. Depan ada pertigaan. Nah, itu belok kiri itu Mas. Oh, itu ada pohon besar, kita disuruh belok kiri ya. Ini kita belok kiri, di depan ini ada pertigaan. Nah ini sekarang kita masuk dusun Celaket, desa Celaket, kecamatannya Pacet, Kabupaten Mojokerto. Jalannya sempit ya, cukup untuk satu mobil. Sebelah kiri ini kayak kantor atau perusahaan ya. Kita lurus saja, dan ternyata kita sudah berada di penghujung cerita kali ini. Cerita dashcam dari gerbang tol Pandaan sampai pos pendakian Pucuk Siwur, atau part 1 dari series pendakian 5 Summits Pacet. Untuk part 2 nanti kita akan menceritakan tentang pendakiannya, jadi kita tunggu uploadnya. Ini karena apa, ini kan kita masuk jalur desa ya, kata Mas atau Cak Rustam ini. Di bawah tadi ada pos pungutan masuk sini ya, jadi ada, kalau di sebelah kiri tadi atau di jalan utama tadi itu pos versi perhutani, yang ini pos versi desa, salahnya seperti itu. Dan akhirnya kita ketemu jalan utama Pacet, dan di depan itu pos pendakiannya. Kita akan cari parkiran dulu sebelum kita laporan dan persiapan pendakian. Untuk nah ini sebelah kiri ini posnya. Jadi di Pucuk Siwur ini mobil parkir di pinggir jalan seperti ini ya, dia nggak punya parkiran mobil, yang bisa masuk ke halaman itu cuman motor. Dan kita sampai di penghujung cerita, sampai ketemu kembali di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما يشكر لنفسه ومن